Mungkin boleh dijelaskan sedikit karakter Mas Nugi di Possession ini seperti apa? Ya, di Possession Kerasukan ini saya berperan sebagai Wahyu, seorang pimpinan teater yang dimana Ratna bekerja sama dengan saya sebagai penulis untuk teaternya. Dan Wahyu ini seorang yang sangat strict terhadap karya seni. Bahkan bisa dibilang terobsesi sebegitu besarnya sama sebuah pagelaran, sehingga dia merupakan norma-norma yang normal untuk dilakukan. Bagaimana dia mencurahkan pikiran, hati, dan emosi, dan itu bercampur aduk dengan cuman untuk karya. Itulah makanya di film Possession ini sebuah film horor yang jauh berbeda dengan film-film yang pernah saya juga ikutin. Apa tantangannya Mas di film yang kita syuting? Tantangannya mengaplikasikan sebuah film yang udah pernah hits di tahun 81, bahkan seluruh dunia memberikan kayak semacam stempel kepada film Possession tahun 81 itu sebagai film yang nggak ada duanya gitu loh. Bahkan banyak kredit yang diberikan kepada film tersebut. Tapi di tahun 2024 ini, setelah sekian puluh tahun, Mas Robby buat saya sangat-sangat berhasil untuk memberikan suasana yang mirip. Kalau udah pada pernah nonton filmnya Possession 81, mirip tapi mempunyai angle yang berbeda, dan hasilnya mempunyai apresiasi yang sangat luar biasa dengan settingan Indonesia, dengan pemikiran Indonesia, dengan konflik di Indonesia. Dan itu semua tapi dibungkus secara tema horor. Kalau berperan di film horor ada kesulitan tertentu nggak sih? Jujur saya sebenarnya nggak suka sih berperan di film horor beneran, karena takutnya saya sendiri nanti kayak langsung mendiskreditkan karena saya suka belusukan kan ya, belusukan ke hutan, ke gunung, ke laut, ke daerah-daerah terpencil di Indonesia yang kebetulan memang banyak cerita-cerita, tapi saya nggak pernah berpikiran apapun kecuali saya hormat. Dan di film horor ini kan kita dipertengahkan dengan tontonan yang ada sedikit bumbu-bumbu tentang figur-figur, sosok-sosok lah yang mempunyai kengerian-kengerian tersendiri, padahal tadinya nggak pernah di kepala saya. Nah itu yang membuat saya tadinya merasa gimana ya ini ya, maksud gue jadi kepikiran kalau gue pergi ke hutan gue ngeliat sesuatu yang seperti ada di film, padahal tadinya aku nggak pernah berpikiran itu. Cuma disinilah sebuah tantangan sebagai seorang aktor. Aku bisa membedakan antara alam nyata sama alam acting yang aku harus terapkan, karena itu buat saya disitulah sebuah seni peran. Dan sampai hari ini film horor saya yang kedua yang baru pernah saya ikuti, dan temanya beda-beda. Dan jujur apa yang dipersembahkan di Possession Kerasukan dari Mas Robby ini ada disegmentasi horor yang art juga, tapi juga sekaligus yang mempunyai peninggalan di hati itu secara miris ya, ternyata ada seorang punya kehidupan kayak gitu. Mas Robby ini kan awalnya adalah dikenal sebagai seorang musisi, dan sekarang mungkin lebih dikenal sebagai seorang aktor. Memang Mas Nugi, saya Nugi maksudnya. Iya. Memang sudah lebih nyaman di film atau gimana Mas? Saya jujur kalau disuruh milih ya saya tetap anak band, karena dengan band saya bisa mengalami banyak peran. Tapi kalau di peran belum tentu bisa mengalami banyak musik, karena nggak bisa dilagukan tapi harus diperankan. Tapi kalau di musik bisa mengalami banyak peran, dan ini yang aku suka. Di era-era ini banyak mulai film-film yang dalam tanda kutip katanya karakter mencari pemain, bukan pemain mencari karakter. Nah itu yang saya temui di beberapa film-film yang saya ikutin. Ya saya bersyukur, karena kalau misalnya film datang ada tawaran, semuanya saya pikirin dulu, dan yang paling ujung baru saya mikirin tentang waktunya. Kalau waktunya bagus baru saya ikutan gitu. Tapi susah nggak transisi dari dunia musik ke film? Jujur buat
pengalaman, mungkin anak 90 ya. Anak 90 itu anak yang udah penuh dengan polemik hidupannya, jadi panjang, jadi punya banyak referensi. Nggak gampang tapi nggak sulit juga. Kita bisa switch ke masa-masa, kita ada referensi-referensi beberapa tokoh-tokoh yang kemudian ditawarin menjadi peran kita. Nah itu yang enaknya anak 90-an. Mungkin part yang sulitnya ketika terjun ke film? Yang nggak enak terjun ke film beda jadwal kerjanya, Pak. Jadwal kerja di calling jam berapa, baru mulai kerja jam berapa. Nah itu beda sama anak band. Saya dulu sempat ngamuk dan sempat nggak mau main film. Pernah. Pertama kali dalam seumur hidup saya diajakin main film dan saya kaget dan saya langsung mau resign. Karena nggak kuat tadinya. Tapi begitu setahun, 1,5 tahun saya mulai kangen. Kok nggak sama ya di dunia band sama dunia film. Di behind the scene-nya itu. Pengayaan tentang aneka-ragaman karakter dari pemain, dari kru, dan itu bikin saya kangen karena kita bisa saling menjaga dan juga mengisi tentang makna hidup yang ternyata jadi inspirasi buat bikin lagu selanjutnya gitu. Mungkin ada berapa lagu Mas yang tercipta dari inspirasi main film? Yang pertama banget saya bikin film untuk bikin lagu dari tahun zaman jebot itu sama Mbak Mira dulu, Sang Pemimpi. Saya juga ada bikin di situ, bikin film. Di Tersanjung saya juga bikin film. Nanti ada film lagi baru, saya juga bikin film, bikin lagu ya dalam arti ya untuk pembuatan lagu-lagu itu. Dan memang kalau secara berapa banyak tergantung juga sih, kalau memang bener-bener situasi pas syuting yang menjadi sebuah yang inspiratif dari lokasi, pemain, dan cerita, mungkin akan saya bikin lagu. Saya juga nggak ngoyo untuk gue dong bikin lagu, karena aku harus ngerasain dulu sih untuk jadi alam inspirasi. Nggak gampang sih, biar nggak kayak lagu iklan doang gitu. Apa yang menyenangkan dari main film dan apa yang menyebalkan dari syuting film gitu? Yang menyebalkan yang pasti tadi Ngaret. Bukan ngaret, karena prosesnya panjang kan, mulai dari reading sampai selesai itu banyak, kok nggak selesai gitu kesannya. Padahal dan ternyata harus sedetail itu. Tinggal gini aja kok susah banget misalnya kayak gitu. Itu yang waktu kalau saya dengan pikiran anak band, ya elah tinggal balik badannya susah banget, tapi ternyata kan bahasa gambar sama bahasa laku beda. Nah itu yang aku kadang-kadang masih jam 2 pagi lagi disuruh. Nah itu cuman ya kalau anak band kan selesai jam berapa manggung? Jam 11. Jam setengah 11 baru nyampe di belakang panggung. Ngamen 1 jam 2 jam beres pulang. Nah ini nggak bisa. Mas, kita nanti Mas Rudy scene berikutnya jam 4 pagi ya. Sekarang bisa istirahat ya kan, coba lu main. Nah itu kalau misalnya kita belum siap mental, ya mungkin kalau gue masih punya predikat gue anak band nggak bisa, susah. Tapi sejalan dengan perjalanan hidup aku bisa ngeliat tuh, gue bukan kangen soal syutingnya juga, itu behind the scene-nya, ngobrol dengan teman-teman pemain, dengan teman-teman kru, dengan teman sutradara itu, wah kangen beneran. Gue kadang-kadang kalau nggak syuting tuh kangennya cuman gue nggak ada teman ngobrol. Kalau di band kan hit and run, ketemu di lokasi, kita pulang sama band gue yang paling mahal dan paling keren di Indonesia itu, di dance company itu gue gitu. Jadi gue bisa ketemu di sini, soalnya bisa cerita, ini luar biasa. Itu yang aku rasain. Terakhir Mas, kenapa orang harus nonton film Possession? Kenapa harus nonton film Possession? Karena di tahun 2024 ini ada sajian horor yang khas dan berbeda dengan yang lainnya, dan membuat kita meninggalkan satu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan kita eksplorasi dengan cara memori. Kita nginget ceritanya. Pantesan ini begini. Gila ya, karena ada tetap jump scare ya, tapi sekaligus juga meninggalkan kesan untuk kita lebih mawas diri dengan apa yang kata nafsu. Jangan lupa nonton Possession, saksikan sesuai dengan umur Anda di bioskop-bioskop mulai tanggal 8 Mei. Oke, terima kasih.